Kita tidak berjuang sendiri, kita tidak berusaha sendiri, ada Tuhan. Saya ingin kita beranjak dari satu bagian ini di dalam Ayub pasal yang ke-7 ayat 1 ya. Ayub pasal yang ke-7 ayat 1 firman Tuhan berkata begini, bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Bukankah manusia harus bergumul di bumi? Dalam terjemahan yang lain, dalam bahasa Indonesia sederhana dikatakan manusia itu seperti dipaksa berjuang. Hidupnya berat seperti hidup seorang upahan. Jadi saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, dalam hidup ini saudara-saudara tidak mungkin perjalanan kehidupan kita tuh enak-enak saja. Sangat tidak mungkin perjalanan kehidupan kita tanpa proses. Tidak mungkin saudara, karena dalam hidup ini pasti kita akan mengalami banyak hal ya dalam hidup ini ya. Memang Alkitab mencatat kita harus bergumul di bumi dan pergumulan kita banyak. Dan pergumulan kita bermacam-macam, semua kita dengan pergumulan kita masing-masing. Bergumul bagaimana mencari pekerjaan, bergumul bagaimana saya bisa punya masa depan yang terbaik, ya. Bergumul untuk masuk kuliah, bergumul untuk ini, bergumul untuk itu. Yang namanya hidup pasti kita bergumul. Sangat tidak mungkin saudara kita tidak punya pergumulan dalam kehidupan kita. Tapi sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya dan saudara, yaitu terus berjuang. Memang kita diizinkan oleh Tuhan untuk bergumul di bumi saudara. Dan bagian kita adalah berjuang, berusaha saudara. Ya, tapi ingat tetap andalkan Tuhan dalam hidup ini. Karena kalau kita berusaha dengan kekuatan sendiri tanpa libatkan Tuhan, maka apapun yang kita lakukan itu sia-sia. Amin saudara. Kita harus tetap berjuang selama kita bernafas, selama darah kita masih mengalir, kita akan tetap bergumul di bumi. Tapi jangan takut saudara, karena Tuhan di pihak kita, Dia pasti menolong kita ya. Jadi manusia itu seperti dipaksa berjuang, seperti yang dikatakan dalam Ayub 7 ayat yang pertama, artinya bahwa setiap hari kita diperhadapkan pada pergumulan demi pergumulan yang tidak ringan. Untuk itu kita butuh kerja keras dan perjuangan, karena tidak ada keberhasilan atau kesuksesan yang datang secara tiba-tiba, yang turun dari langit tanpa proses. Benar. Firman Tuhan mengatakan bahwa karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tuhan siapkan masa depan bagi saya dan saudara. Ya, tapi bukan berarti kita pasif, bukan berarti kita tidak melakukan sesuatu dari sisi kita. Dari sisi Allah Dia pasti beri yang terbaik, tapi dari sisi kita tidak bisa duduk-duduk saja. Kita harus berjuang, kita harus berusaha. Ya, dan dalam perjuangan, dalam usaha tersebut banyak yang mengeluh. Berapa banyak anak-anak muda yang akhirnya tidak kuat berjalan. Ya, tidak kuat melangkah karena begitu beratnya problem, begitu beratnya proses tekanan yang dihadapi. Tapi ingat baik-baik saudara, kalau saudara andalkan Tuhan, tetap maju, Tuhan ada di situ bersama-sama dengan saudara. Amin. Terus berjuang, terus berusaha saudara. Ya, kalau saudara tahu Thomas Alva Edison salah satu penemu yang luar biasa, dan bola lampu adalah salah satu hasil temuannya. Dan saudara tahu bahwa dia tidak berhenti berjuang. Banyak kegagalan dan kegagalan, tapi dia tidak berhenti berjuang, saudara-saudara. Ya, dia tetap dengan kegigihannya, saudara-saudara. Dia mencoba lagi dan mencoba lagi, tidak takut gagal, saudara-saudara. Memang kita harus berusaha, memang kita harus berjuang. Yang membuat orang tidak bisa berjuang atau berusaha itu karena dia ada di zona nyaman. Itu kadang-kadang dia tidak bisa maju, saudara. Dia merasa di situ enak, di situ terus. Dia tidak mau melangkah keluar. Padahal namanya kita menjalani hidup ini ada hal-hal yang harus kita capai, dan itu tidak bisa kita capai dengan sesuatu yang mudah, saudara. Perlu perjuangan, perlu usaha, saudara. Thomas Alva Edison mengatakan bahwa kunci keberhasilan bukan semata-mata ditentukan oleh tingkat kecerdasan atau kejeniusan seseorang, tapi faktor terbesar yang menunjang keberhasilan seseorang adalah kerja keras dan tidak berhenti berjuang. Tidak berhenti berjuang, saudara. Sekali lagi, selama kita menumpang di bumi, kita akan tetap bergumul. Tapi ingat baik-baik, bukan tentang seberapa besar masalah, pergumulan, tekanan hidup yang kita hadapi, tapi ini tentang kita berjalan dengan siapa. Kalau kita berjalan dengan Tuhan, Dia pasti memampukan saya dan saudara. Berjuang dengan kekuatan saudara sendiri memang susah. Berusaha dengan kekuatan saudara sendiri memang susah. Kita memang harus tetap berusaha, berjuang, tapi jangan lupakan Tuhan.
Alkitab bilang hidup kita tuh seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Artinya bahwa kita ini manusia rapuh, kita ini manusia terbatas. Nah, bagaimana mungkin kita yang terbatas tidak bergantung kepada Tuhan yang tak terbatas? Kita harus bergantung kepada Tuhan, tidak bisa tidak, saudara-saudara. Nah, hal apa yang membuat kita untuk terus berjuang atau berusaha dalam hidup ini? Yang pertama yang harus kita ketahui bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan. Ingat baik-baik, pengharapan kita itu di dalam Tuhan. Dan kalau pengharapan kita di dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Amin, saudara. Tidak sia-sia. Memang kita akan tetap berusaha dan berjuang. Tapi ingat baik-baik saudara bahwa saudara berusaha, saudara berjuang. Tetapi saudara menaruh pengharapan saudara itu pada Tuhan. Karena pengharapan di dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Makanya di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-10 mengatakan begini. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Juru selamat. Bukan Allah yang mati, Allah yang hidup. Juru selamat semua manusia. Terutama mereka yang apa? Percaya. Mau orang percaya, mau orang tidak percaya akan berhadapan dengan yang namanya pergumulan hidup. Tapi Alkitab mencatat saudara bahwa bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, menaruh pengharapan kita kepada Allah, itu tidak akan sia-sia. Amin saudara, dia Tuhan yang akan menolong setiap kita. Yang kedua saudara, yang kedua adalah yang kita harus tahu dalam perjalanan perjuangan kita baik-baik bahwa dia tidak meninggalkan kita. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 mengatakan begini, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, saudara lihat kalimat itu, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Benar, dalam hidup ini kita akan bergumul terus. Dalam hidup ini kita akan berhadapan dengan proses demi proses. Tapi ingat baik-baik saudara bahwa janji Tuhan, aku tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Adakah alasan bagi saudara dan saya untuk tidak berjuang dan berusaha? Kita tidak berjuang sendiri. Kita tidak berusaha sendiri. Ada Tuhan. Amin, saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, kita harus ingat bahwa dia memelihara kita. Burung di udara saja dia pelihara, apalagi saya dan saudara. Perhatikan di dalam Matius pasal yang ke-6. Ya, Matius pasal yang ke-6 ayat 25. Dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Lalu kita lompat di ayat yang ke-28. Kita lompat di ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-34 nantinya. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Next. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu, kata Tuhan. Lalu 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Jadi jangan hidup sama seperti orang-orang yang tidak percaya. Hiduplah sebagai orang percaya. Kita yakin, kita percaya, kita boleh berusaha, berjuang. Allah tidak pernah meninggalkan setiap kita. 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jangan ajar Tuhan soal kebutuhan-kebutuhanmu. Jangan ajar Tuhan soal berkat. Jangan. Cari Tuhan sungguh-sungguh, lakukan segala sesuatu dengan andalkan Tuhan, saudara. Alkitab mencatat, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kamu perlu makan, kamu perlu minum, kamu perlu pakaian. Tuhan tahu, kamu menginginkan masa depan yang terbaik. Tuhan tahu semua, saudara-saudara. Jangan ajar Tuhan. Lalu berikut, 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan apa? Kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari dahulu kerajaan Allah, saudara-saudara. Oleh karena itu ingat baik-baik saudara bahwa dalam perjuangan kita,
ya, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tetap berharap pada Tuhan, ya, dan percaya Tuhan tidak meninggalkan kita, saudara-saudara. Dan yang berikut, ingat baik-baik, Tuhan memelihara kita. Kamu tidak sendiri. Kadang-kadang kita saja yang berpikir di dalam lembah kekelaman, kita berpikir kita sendiri. Dengar, kamu tidak benar-benar sendiri. Ada Tuhan, ada Yesus, Dia akan pasti menolong saya dan saudara. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.